30 tahun bekerja membantu ayahnya di bisnis tekstil keluarga. Ia tidak begitu baik mengelola orang-orang dan lebih suka melakukan hal lain. Carlton terperangkap dalam sebuah subjugation lifetime. Carlton suka menyenangkan hati orang lain. Ia mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ia tipe orang yang selalu berkata, "Terserah, kamu saja yang memutuskan." Apabila orang bertanya apa yang dia inginkan, Carlton berusaha menyenangkan istrinya dan berkata ya untuk segala yang istri katakan dan inginkan. Ia berusaha menyenangkan anak-anaknya dengan tidak pernah berkata tidak. Ia berusaha menyenangkan ayahnya dengan masuk ke bisnis keluarga, meskipun berarti melakukan pekerjaan yang tidak ia sukai. Ironisnya, sekalipun ia berusaha keras menyenangkan orang lain, mereka justru merasa terganggu. Ia selalu mengorbankan kepentingannya sendiri. Istrinya marah ketika ia tak punya pendirian, meskipun anak-anak memanfaatkan kebebasan yang ia berikan. Ada satu titik di mana mereka merasa marah karena ia tidak membuat batasan. Ayahnya seringkali kesal. Carlton lemah dan kurang agresif di tempat kerja, khususnya bila berhubungan dengan para pegawai. Meskipun Carlton tidak tahu hal itu, ia juga marah. Jauh di hatinya, ia marah telah menyangkal kebutuhannya sendiri begitu lama. Inilah pola yang ia pelajari semasa kecil. Ayahnya seorang tiran. Ia suka mendominasi dan mengontrol orang lain. Semua harus mengikuti caranya. Waktu kecil, jika Carlton tidak setuju untuk membantah, ayahnya akan memukul dan meremehkannya. Ibunya berperan sangat pasif. Ibunya selalu merasa tertekan, dan Carlton seringkali mendapat dirinya berperan sebagai pengurus, berusaha membuat ibunya merasa lebih baik. Tak ada tempat yang dapat memenuhi kebutuhannya. Sebelum mendatangi kami, Carlton mendapat pengobatan yang disebut terapi Gestalt. Selama 2 tahun, terapisnya meminta untuk berada di masa sekarang dan mencoba bersentuhan dengan perasaannya. Misalnya, terapis memintanya melakukan imaginary exercise di mana ia membayangkan picture ayahnya dan berlatih menjawab kata-kata ayahnya. Pendekatan ini membantu. Ia mulai merasa betapa marahnya dia. Masalahnya, terapi ini kurang terarah, fokusnya tidak konsisten. Carlton berpindah dari satu sesi ke sesi lain, menggali perasaan apa yang paling kuat saat itu. Biasanya perasaan marahnya kepada orang yang ia kasihi muncul, tapi ia tidak bertindak sesuai perasaannya, dan ia tidak mengerti mengapa. Terapisnya tidak menarik semua komponen dari problemnya secara bersamaan, lalu mengajarkan teknik perubahan yang spesifik untuk mengatasi subjunctionnya. Terapi Life Thread memberi Carlton kerangka kerja terkonsep yang sederhana dan lugas yang membuatnya melihat bahwa subjunctionnya adalah tema utama yang berjalan dalam kehidupannya, dan ia belajar cara-cara mengubahnya. Ia membuat kemajuan pesat. Kami sering mendapati bahwa Life Thread subjunction butuh waktu paling sedikit untuk memutuskannya. Carlton mengembangkan jati diri yang semakin kuat. Ia menjadi lebih sadar akan keinginan dan perasaannya sendiri. Dulu ia belajar untuk menekannya, lalu mulai berani mengemukakan pendapat dan pilihan-pilihannya. Sikapnya juga menjadi lebih tegas pada ayahnya, para pegawai, istri, dan anak-anaknya. Secara khusus, ia berlatih mengekspresikan kemarahannya. Ia belajar menyatakan kebutuhannya secara tenang dan terkendali. Awalnya, istri dan anak-anaknya melawannya. Namun setelah sadar bahwa mereka semakin kehilangan kekuasaan, mereka pun menjadi tenang. Malah sebenarnya mereka lebih menyukai dirinya yang sekarang. Mereka ingin ia menjadi pribadi yang kuat. Ia mengalami lebih banyak kesulitan dengan ayahnya.
Meskipun ayahnya berusaha meredam pemberontakan Carlton dan menunjukkan otoritasnya, Carlton tahu bahwa ia punya pengaruh terhadap ayahnya lebih besar dari yang ia sadari. Ketika ia mengancam akan meninggalkan bisnis jika ayahnya tidak membiarkan mengambil peran yang lebih sejajar, ayahnya mengalah. Carlton kini mulai mengambil alih banyak tanggung jawab ayahnya yang sebentar lagi pensiun. Ia juga merasa bahwa ayahnya kini makin respek kepadanya.